Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala curahan rahmatnya dan ridha-Nya kepada kita semua. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi asbabul maghfirah, sebab Allah Ta'ala memberikan ampunannya kepada kita semua, dijadikan asbab rafi'id darajat, diangkatnya derajat kita, dan mudah-mudahan telah menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari bahasan karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara golongan yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang memiliki sifat malu dan yang menutupi keburukan. Disebutkan di dalam satu hadis sahih diriwayatkan dari Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hayyun sittirun, adalah maha malu dan juga maha menutupi. Yuhibbul haya'a was sitra, ia mencintai sifat malu dan sifat menutupi. Fa idza tasala ahadukum falyastatir, apabila salah seorang di antara kalian, sabda beliau, sedang mandi, hendaklah ia menutupi dirinya atau membuat tirai dari pandangan orang lain. Dari hadis yang mulia ini, para ulama as-salafus saleh mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang mulia. Di antaranya adalah hayyun. Ya, bukan hayyun ya. Kalau hayyun itu hidup, tapi ini hayyun, ya artinya adalah maha pemalu. Kapan Allah Subhanahu wa taala malu? Di antaranya kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala
artinya ketika orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala malu kalau Allah taala menolak permohonan hamba-hambanya. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah taala memiliki sifat malu. Kemudian juga dari hadis yang mulia ini kata para ulama, sifat Allah Subhanahu wa taala sitirun, yang maha menutupi. Jadi ketika hambanya melakukan satu kesalahan, Allah taala tidak membuka aib hambanya. Jadi sifat Allah taala yang mulia, ketika hamba melakukan satu kesalahan, ditutupi aibnya oleh Allah taala. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini masuk dari zikir pagi atau zikir sore. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Allahumma astur awrati, Allahumma astur awrati, wa amin rawati, Allahumma hfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ini termasuk bagian dari zikir apa? Zikir pagi dan petang, ya. Allahumma astur awrati, ya Allah tutupi segala aib yang aku miliki. Karena manusia pada dasarnya pasti punya aib. Tidak ada manusia yang tidak memiliki aib. Cuma sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, aib-aib kita ditutupi oleh Allah, tidak diperlihatkan di hadapan manusia. Makanya sifat Allah namanya sitirun, ya, yang maha menutupi, ya. Maka itu kemudian menjadi akhlak bagi orang-orang yang beriman, yaitu menutupi kesalahan saudara kita, tidak membuka aib orang lain. Disebut dengan sitirun, yang menutupi aib. Bahkan Rasul menjanjikan, man satara musliman fid dunya satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, Allah Ta'ala tutupi aibnya di dunia dan aibnya di akhirat, ya. Jadi diambil dari sifat Allah Ta'ala yang maha menutupi, sitirun. Oleh karenanya tadi di dalam doa zikir pagi dan petang itu Rasul ajarkan Allahumma astur awrati, ya Allah tutupi aib-aib yang aku miliki. Wa amin rawati, ya Allah berikanlah rasa aman dari kekhawatiran yang aku miliki. Allahumma hfazni min bayni yadayya, ya Allah jaga kami dari bagian depan. Wa min khalfi, jaga kami dari mana? Dari belakang. Wa an yamini, jaga kami dari sebelah kanan. Wa an shimali, jaga kami dari sebelah kiri. Wa min fawqi, jaga kami dari bagian atas. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, jaga kami dari segala keburukan yang muncul daripada bagian bawah kami. Karena ini doa sangat penting kata para ulama, supaya kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari mara bahaya dan dijaga dari segala bisikan-bisikan syaitan, bujukan-bujukan syaitan yang bisa muncul dari bagian depan, bisa muncul dari bagian belakang, bisa muncul dari sebelah kanan dan juga dari sebelah mana? Kiri. Nah, ini doa penting para jamaah. Kami ulangi sekali lagi doanya. Allahumma astur awrati, Allahumma astur awrati, wa amin rawati, Allahumma hfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Sama halnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada sunnah dari Nabi kalau kita berangkat menuju masjid ada doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran
wa an amami nuran, wa an khalfi nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa a'zim li nuran. Ini biasa doanya Nabi SAW kalau berangkat menuju masjid. Kami ulangi sekali lagi, ada doa Rasulullah SAW untuk kita mohon dijaga juga dari bagian depan kita. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan dalam hati kami cahaya. Wa fi sam'i nuran, pada pendengaran kami juga cahaya, yang selalu dibimbing untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Wa an basari nuran, ya Allah jadikan pada penglihatan kami cahaya, supaya apa yang dilihat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an amami nuran, jadikan bagian depan kami cahaya. Wa an khalfi nuran, belakang kami juga cahaya, kata Rasulullah. Wa an yamini nuran, dari sebelah kanan kami cahaya. Wa an shimali nuran, dan dari sebelah kiri kami juga cahaya Engkau berikan ya Allah. Ini semua kalau kita simpulkan para jamaah, ternyata setiap kita membutuhkan perlindungan, penjagaan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang iblis kan berjanji di hadapan Allah, ya, akan mendatangi manusia dari mana, Pak? Dari bagian depan, dari bagian belakangnya, dari bagian sebelah kanan, dan dari bagian sebelah kiri mereka. Nanti ada penjelasan para ulama, Pak, apa yang disebut dengan bagian depan, bagian belakang, bagian kanan, bagian kirinya. Jadi dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Apa yang dimasukkan dengan godaan syaitan yang muncul dari bagian depan? Kata beliau adalah manusia dibuat tidak beriman tentang kehidupan akhirat. Ya, jadi manusia dibuat tidak beriman tentang kehidupan apa? Akhirat. Jadi seakan-akan hidup itu cuma di dunia saja. Tidak ada kehidupan akhirat, tidak ada alam akhirat, tidak ada siksa kubur, tidak ada nikmat di alam kubur. Dianggap manusia cuma hidup di dunia saja. Ini namanya digoda dari mana, Pak? Dari bagian depan. Ada digoda dari bagian belakang. Dari bagian belakang ini kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah manusia dibuat sibuk dengan urusan dunia sampai dia lupa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari bagian belakangnya. Ya, sehingga dibuat dia sibuk dengan pekerjaan duniawinya sampai lupa untuk ibadah dia kepada Allah Ta'ala. Bagian sebelah kanannya bagaimana kata para ulama? Imam Ibnu Abbas mengatakan dibuat manusia ragu ketika sholat, muncul keraguan. Ya, terjadi nggak, Pak? Terjadi ya, Pak, ya. Lagi di tengah sholat, kita dalam hati kita ini sholatnya 2 rakaat apa 3 rakaat. Ini berarti digoda dari sebelah mana, Pak? Dari sebelah kanan. Maka Rasul menganjurkan kalau ada orang ragu di dalam sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat, kata beliau, ambil rakaat yang kecil. Berarti kita baru mendapatkan berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian sempurnakan dengan sujud, disebut dengan sujudus sahwi. Iya. Termasuk juga kalau ada orang dalam sholatnya meninggalkan tasyahud awal, ya. Jadi dia lewatkan tasyahud awalnya, dia lupa tasyahud awal, maka sebelum dia salam dia sujud, namanya sujudus sahwi. Ini adalah digoda dari bagian sebelah kanan. Kemudian yang digoda dari sebelah kiri kata Imam Ibnu Abbas bisyahawat, yaitu dengan syahwat. Ya, harta, wanita, jabatan, kekuasaan, itu semua dari sebelah kiri kata Imam Ibnu Abbas. Nah, jadi tadi nama Allah Ta'ala itu ada 2, ya. Pertama adalah Allah yang Maha Pemalu. Allah Ta'ala malu ketika ada hambanya mengangkat kedua tangannya berdoa, mengembalikan tangannya dalam keadaan apa? Kosong. Artinya doa-doanya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat Allah Ta'ala di dalam hadis tadi adalah sitirun, yang maha menutupi. Maka doanya tadi Allahumma stur awrati
wa amin rawati, Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Sifat malu ini juga bukan hanya ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada pada sifat para malaikat-malaikat yang mulia. Jadi sifat malu ini kata para ulama bukan hanya ada pada sifatnya Allah, tapi juga ada pada sifat para malaikat. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada satu riwayat para jamaah. Karena Rasulullah SAW mudtaji'an fi baiti kashifan an fakhidaihi an saqaihi. Rasulullah SAW berbaring di rumah saya, yaitu di rumahnya Aisyah. Dan rumahnya Aisyah itu para jamaah yang sekarang tempat makamnya Rasulullah. Jadi makamnya Rasul sekarang yang di situ juga ada dua sahabat Abu Bakar dan Umar, itu dulu merupakan ruangannya Aisyah. Karena para nabi itu punya hukum khusus, di mana nabi itu wafat di situ dimakamkan. Ya, ini berlaku hanya untuk para nabi, Pak. Jadi di mana beliau wafat, di mana para nabi itu wafat, di tempat itulah dimakamkan. Ya, ini khusus, hukum ini berlaku bagi para nabi dan rasul. Nah, kedapatan Nabi SAW wafatnya di ruangannya Aisyah, di kamarnya Aisyah, maka beliau dimakamkan juga di tempat ruangannya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi satu ketika Rasulullah SAW berbaring di rumahku masih rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan kedua betis beliau itu tersingkap atau paha beliau tersingkap terbuka, ya, betis beliau atau paha beliau terbuka. Kemudian fasa'dana Abu Bakrin fa'adina lahu. Lalu Abu Bakar minta izin untuk memasuki ruangan itu, fa'adina lahu, dan beliau mengizinkan Abu Bakar masuk. Wa huwa ala tilkal hal, dan Rasul masih dalam keadaan seperti itu, artinya masih terbuka atau tersikap pada bagian betis atau paha beliau. Fatahaddasa, lalu beliau berbincang dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini kan mertuanya Rasulullah, ayah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Summa sa'dana Umar, lalu minta izin yang kedua masuk itu adalah Umar bin Khattab. Fa'adina lahu, ya, dan Rasul mengizinkan Umar memasuki ruangan tadi. Wa huwa kadzalika, dan keadaannya Nabi masih seperti itu, tersingkap pada bagian betisnya atau tersingkap pada bagian paha beliau. Fatahaddasa, lalu beliau mengobrol dengan sahabat siapa? Umar bin Khattab. Dan Umar ini mertuanya Rasulullah juga, Pak, ya. Beliau menikahi putri Umar namanya Hafsah radhiyallahu anha. Ya, jadi Abu Bakar itu mertuanya Nabi, Umar juga merupakan apa? Mertua Nabi, ya. Summa sa'dana Utsman, ya. Kemudian yang datang berikutnya sahabat Utsman bin Affan. Utsman ini jatuhnya adalah sebagai menantu Rasulullah. Ya, dikasih gelar oleh beliau Zunnurain, ya. Zunnurain itu artinya adalah pemilik dua cahaya, ya, karena beliau menikahi dua putri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Jadi setelah meninggal saudara perempuannya, menikahi lagi saudaranya, ya, Ruqayyah meninggal dunia, kemudian dinikahi yaitu Ummu Kalthum, dan kedua-duanya putri baginda Rasulullah SAW. Maka Utsman dikasih gelar oleh Nabi Zunnurain. Apa Zunnurain? Pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Utsman ini apanya Nabi, Pak? Menantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti kalau dalam kajian sejarah sahabat pasti dikaji nih, Pak, ya. Kemudian falamma thumma ista'dana Utsman fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Utsman masuk, Rasul langsung duduk. Wasawwa thiyabahu, dan beliau memperbaiki pakaiannya. Jadi yang tadinya pakaian beliau tersingkap, buru-buru beliau perbaiki pakaiannya ketika masuk sahabat siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Fadakhala fatahaddas. Lalu Utsman masuk dan ngobrol dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini para jamaah dilihat oleh Aisyah. Ketika ayahnya masuk, Rasul masih tersingkap pakaiannya. Ketika Umar masuk, pakaiannya Rasul masih tersingkap. Tetapi waktu Utsman masuk, Rasul buru-buru menutupi betisnya atau paha beliau, ya. Dan ini dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Falamma kharaja, ya. Jadi setelah tamu tadi pada pulang, qalat Aisyah bertanya kepada Nabi, karena perempuan perhatikan apa yang terjadi pada suaminya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala Abu Bakrin falam tahtasyalahu wa lam tubali. Ya Rasul, tadi ketika masuk ayah saya Abu Bakar, Anda biasa-biasa saja. Anda tidak seperti respon ketika datang siapa? Utsman, ya. Tsumma dakhala Umar, dan Umar masuk, falam tahtasyahu wa lam tubali. Anda juga biasa-biasa. Tidak seperti yang ketika datang Utsman bin Affan. Tsumma dakhala Utsman. Tapi ketika datang Utsman, fajalasta, Anda langsung duduk. Ya, wasawaita thiyabaka, dan Anda langsung memperbaiki pakaian Anda, wahai suamiku, wahai Rasulullah. Faqala, ini jawabannya Nabi Pak. Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Apakah aku tidak malu, segan dari seorang laki-laki yang para malaikat pun juga segan kepada laki-laki tersebut? Maksudnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini kita pahami para jamaah, ternyata sahabat itu masing-masing punya apa? Punya keistimewaan, ya. Ini bukan berarti mohon maaf Pak, Utsman itu lebih afdal daripada Abu Bakar, lebih afdal daripada Umar, enggak. Ya, tetap yang paling afdal itu Pak Abu Bakrin wa Umar wa Utsman Ali. Ya, ini sesuai dengan urutannya Pak. Abu Bakrin, Umar, Utsman, Ali. Cuma Rasul ingin memberikan pemahaman kepada kita, masing-masing sahabat punya keistimewaan yang tidak punya pada sahabat-sahabat yang lain. Contoh misalnya Pak, ada sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Namanya siapa Pak? Hudzaifah bin Yaman. Ini Hudzaifah Pak, sahabat yang tempat Rasul menyampaikan rahasia yang tidak disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi kalau ada rahasia penting, itu Rasul cuma ceritakan kepada sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ustaz, kenapa enggak dipilih Abu Bakar? Kenapa enggak dipilih Umar? Kenapa enggak dipilih Utsman? Ini sudah menjadi keistimewaan sahabat yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Contoh berikutnya misalnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu penghafal hadis paling banyak Pak. Padahal masuk Islamnya belakangan, 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW pada tahun ke-7 Hijriah. Tetapi penghafal hadis yang paling banyak melebihi daripada Abu Bakar, melebihi Umar, melebihi Utsman, melebihi Ali. Nama sahabat itu Abu Hurairah. Allah Ta'ala kasih kelebihan, ya. Ada juga sahabat yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Anas bin Malik ini punya kelebihan yang luar biasa, menjadi pelayannya Rasul, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan didoakan, ya Allah, mudah-mudahan Anas ini panjang umurnya dan berikanlah keturunan yang banyak. Akhirnya betul terjadi Pak, dialah sahabat yang Allah Ta'ala kasih keberkahan umur yang panjang dan juga banyak keturunannya dan sukses dia di kota Madinah berkat doa Rasulullah SAW. Nama sahabat itu Anas bin Malik. Jadi rupanya sahabat itu punya apa Pak? Keistimewaan masing-masing. Dan kita tidak boleh membandingkan satu sahabat dengan sahabat yang lain, karena masing-masing punya keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling utama tentu siapa Pak? Abu Bakar. Yang kedua siapa? Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Dan itu yang sering dibaca di setiap khutbah Jumat.
Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Jadi memang itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian berikutnya, sifat malu ini juga dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ya, sifat malu ini juga dimiliki oleh siapa? Sifat ini dimiliki oleh para nabi dan rasul. Kapan ini terjadi? Diceritakan oleh Rasulullah SAW pada hadis syafaat, hadis tentang syafaat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar, minal awwalina wal akhirin, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, ya. Dan keadaan di mahsyar itu begitu berat. Sampai digambarkan oleh Rasul, pertama di padang mahsyar itu kata beliau hufatan, tidak ada seorang pun yang pakai sendal. Kenapa kita pakai sendal, Pak? Supaya melindungi kaki kita dari teriknya matahari, dari panasnya matahari. Yang kedua kata Nabi, uratan, tidak ada yang mengenakan baju sehelai pun. Jadi dalam keadaan tidak berpakaian. Kemudian gharlan, kondisi manusia begitu berat pada hari itu kata beliau. Wa kana syamsu biqadri milin ala rusihim, dan matahari itu cuma beberapa mil di atas kepala manusia. Sehingga yang terjadi kata beliau, ada orang yang keringatnya sampai pada mata kakinya, ada yang keringatnya sampai pada lututnya, ada yang keringatnya sampai pada pinggangnya, ada yang sampai pada dadanya, dan bahkan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Biqadri a'malihim, tergantung daripada amal perbuatan mereka. Jadi masing-masing orang berbeda para jamaah keadaannya nanti di padang mahsyar. Kemudian manusia datang kepada para nabi dan rasul meminta supaya disegerakannya hisab, disegerakan untuk ditegakkannya hisab oleh Allah Ta'ala. Fayatuna Adam alaihi salam, manusia pertama kali datang kepada Nabi siapa? Adam alaihi salam. Kenapa Adam yang pertama kali didatengin, Pak? Karena beliau adalah Abul Bashar, ya, bapaknya seluruh umat manusia. Fayaqulun anta abun nas, engkau itu adalah bapak seluruh umat manusia. Khalaqakallahu biyadihi wa asjada laka malaikatahu wa 'allamaka asma'a kulli syai'in. Allah Ta'ala yang menciptakan dirimu dengan tangannya, memerintahkan para malaikat bersujud untukmu wahai Adam, dan yang mengajarkan nama-nama benda kepadamu wahai Adam. Fashfa'lana inda rabbika, tolong mintakan syafaat kepada Allah supaya kami terlepas dari kesulitan pada hari ini kata manusia. Apa jawab Adam alaihissalam? Fayaqulu lastu hunaka wa yadhkuru dhanbahu fayastahi. Adam mengingat dosa yang pernah diperbuat, maka malu untuk memintakan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Ta'ala memberikan perintah kepada Adam, makalah segala sesuatu yang ada di surga itu kecuali satu pohon, ya, asy-syajarah, ya. Tapi kemudian Adam memakan dari pohon itu, tersingkaplah pakaian beliau dengan Hawa, kemudian ditutupi dengan daun-daun dari surga. Maka kemudian Allah Ta'ala memerintahkan keduanya untuk keluar dari surga. Kemudian dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam ingat kejadian itu, Pak, maka dia malu untuk meminta syafaat kepada Allah. Kemudian manusia datang kedua, fayatuna Nuhan alaihi salam, ya. Lalu manusia datang kepada Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Yaitu apa? Fa innahu awwalu rasulin ba'athahu ila ahli al-ard. Dialah rasul yang paling pertama diutus oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan tauhid. Jadi berarti adalah kesyirikan belum pernah terjadi di masanya Nabi Adam. Orang masih dalam keadaan beriman, bertauhid kepada Allah. Baru terjadi kesyirikan itu pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Ketika ada beberapa orang soleh, ya, dibuatkan seperti apa namanya patung, ya,
namanya Waddan, Suwa'an, Yagus, Ya'uq, Nasra. Ini orang-orang soleh. Setelah mereka meninggal dunia dibuatkan satu patung yang awal tujuannya adalah hanya mengenang jasa-jasa mereka, hanya mengenang kebaikan-kebaikan mereka. Tapi kemudian mohon maaf, dengan berlalunya waktu, patung tadi tidak lagi hanya dikenang, tapi dijadikan Tuhan selain Allah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala mengutus Nabi siapa, Pak? Nabi Nuh alaihi salam. Maka kemudian fayatunahu, ya, manusia datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, fayaqul lastu hunakum wa yadhkur rabbahu ma laysa bi'ilmin fayastahi. Ketika manusia minta agar dia memberikan syafaat kepada Allah Ta'ala atau memintakan syafaat kepada Allah, Nabi Nuh itu malu. Kenapa? Karena Nabi Nuh pernah protes, ya. Ingat protesnya Nabi Nuh? Siapa yang tahu protesnya Nabi Nuh, Pak? Kenapa anak saya, ya? Iya, kenapa anak saya itu tenggelam? Ya, ya Allah, bukankah janjimu engkau selamatkan aku dan keluargaku? Kenapa anakku tenggelam? Protes dia kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala jawab, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Kenapa anaknya tidak diselamatkan oleh Allah? Karena tidak beriman. Kalau dia beriman, diselamatkan oleh Allah, ya. Nah, protes itulah kemudian ditegur oleh Allah, ya. Maka dia malu dengan hal itu, ya. Maka fayastahi, ya, maka dia malu untuk memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala. Fayaqulu, ya, lalu kemudian dikatakan utu Khalilur Rahman, ya, datangilah kepada Khalilul Allah, kekasihnya Allah Ta'ala, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Ibrahim pun juga tidak sanggup untuk memintakan syafaat. Lalu datang kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi Nabi Musa pun juga tidak sanggup memintakan syafaat. Kemudian datang kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi Nabi Isa mengatakan, datanglah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan beliau, Pak? Nabi Muhammad disebutkan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala telah mengampuni dosa beliau yang lalu dan dosa yang akan datang. Yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Allah Ta'ala. Fa iza ra'aitu rabbi waqa'tu sajidan. Kemudian aku bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasul yang sanggup memintakan syafaat untuk manusia. Di saat Nabi Adam tidak sanggup, di saat Nabi Nuh alaihissalam tidak sanggup, Nabi Ibrahim tidak sanggup, Nabi Musa tidak sanggup, Nabi Isa alaihissalam tidak sanggup, hanya Nabi Muhammad yang sanggup memintakan apa? Syafaat. Apa yang dilakukan pertama kali Rasulullah SAW? Waqa'tu sajidan, aku bersujud di hadapan Allah. Ini ada faedahnya sebenarnya, Pak. Ternyata kalau ingin sesuatu mudah dikabulkan oleh Allah, maka waktu yang paling terbaik itu adalah indah sujud. Ketika dalam keadaan apa? Sujud. Kalau kita punya hajat, punya doa yang kita ingin mohonkan kepada secara spesial, secara spesifik, tolong mintanya waktu dalam keadaan bersujud. Karena kenapa? Aqrabu ma yakunu abdu indallah wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba di sisi Allah ketika posnya dalam keadaan apa, Pak? Maka Rasul pertama kali, Pak, yang dilakukan adalah nggak langsung minta syafaat, Pak. Fawaqtu sajidan, aku langsung bersujud di hadapan Allah. Karena sujud melambangkan apa? Ketundukan. Sujud menandakan kerendahan, ya. Kan kepala kita ini, mohon maaf, kepala ini terhormat, Pak. Tetapi waktu sujud, kepala kita letakkan di mana, Pak? Di tempat yang paling rendah, tetapi kepada Maha yang paling tinggi. Makanya waktu sujud doanya Subhana Rabbiyal A'la. Padahal kepala kita di bawah, tetapi kita tujukan kepada yang Maha tinggi. Makanya orang yang paling sujud itu paling dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, sehingga sujud itu jangan cepat-cepat, Pak, ya. Bagusnya sujud itu diperlama. Apalagi kalau kita sholat sendiri, sholat sunnah, ya dinamain sujudnya, dinikmati sujud kita. Karena kenapa? Sedekat-dekat hamba di sisi Allah ketika dia dalam keadaan sedang apa? Bersujud. Maka
Rasul katakan, fawaqa'tu sajidan, aku pertama kali tersungkur bersujud kepada Allah. Kemudian fayad'uni masya Allah. Lalu Allah Ta'ala bertanya, apa yang kau minta wahai Muhammad? Bayangkan, baru saja beliau sujud, langsung ditawarkan oleh Allah, apa yang kau minta wahai Muhammad? Ya, ini fadilah daripada Bapak sujud. Kemudian irfa ra'sak. Rasul kemudian diminta untuk mengangkat kepalanya. Wasal tu'tahu wa qul yusma' washfa' tusyaffa. Kalau apa yang kau minta pada hari ini akan aku berikan, dan kalau engkau minta syafaat, aku akan berikan kepada engkau wahai Muhammad. Fa'arfa'a ra'si, lalu kemudian aku angkat kepalaku, kata Rasulullah sallallahu, fa ahmaduhu bi tahmidihi yu'allimunihi. Lalu setelah itu aku mengucapkan alhamdulillah. Jadi begitu beliau bangun dari sujudnya, beliau ucapkan apa? Alhamdulillah, sebagai rasa syukur karena sudah dipenuhi apa yang jadi permintaan beliau. Thumma asfa fa yahuddulu haddan fa yadkhulul aljannah thumma udin fa idza ra'aytu rabbi misahu thumma asfa fa yahuddul haddan fa adkhalahul jannah thumma udur rabi'ah fa aqulu ma baqiya fi nar illa man habasul Qur'an. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmudan. Ini disebut di surat Al-Isra ayat 79. Ya. Di antara keutamaannya adalah hubungannya dengan sholat tahajud, Pak. Wa minal laili, dan dari waktu malam. Fatahajjad bihi. Apa fatahajjad bihi? Lakukan sholat tahajud nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan dari Allah. Asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmudan. Semoga engkau berada pada kedudukan yang mulia wahai Muhammad. Dan kedudukan yang terpuji yang mulia ini, Pak, ketika beliau memberikan syafaat untuk seluruh umat manusia. Makanya Nabi yang paling berjasa untuk seluruh umat manusia nanti di padang mahsyar itu Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Ya, syafaat yang paling tinggi, syafaat yang paling agung, yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Sehingga sebenarnya manusia harus merasa berbuat baik, atau merasa mereka harus bersyukur dengan keberadaan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki sifat malu dan menutupi kesalahan, dan insyaallah mudah-mudahan di kesempatan mendatang kita bisa lanjutkan poin-poin dari bahasan tersebut. Semoga Allah telah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah telah hadirkan keberkahan dan kemuliaan. Kami kembalikan ke MC mungkin untuk membantu para jamaah. Sebelum kita akhiri ada sharing, ada pertanyaan, kami beri kesempatan. Silakan. Mungkin sebelum tutup ada lukanya. Oh ya. Ada yang bertanya, silakan. Masya Allah, silakan ayah. Di sebelah kanan Pak. Ya. Saya tanya Ustaz, ada hadis mengatakan bahwa tidak akan masuk surga umat itu apabila mengumbar atau menceritakan keaiban diri sendiri atau seseorang. Nah itu hadis sebutkan. Terima kasih. Baik, ada golongan yang Allah Ta'ala tidak maafkan, namanya mujahirun namanya. Hadisnya sahih dari Rasulullah SAW. Dalam satu hadis sahih beliau katakan kullun nasi mu'afan, seluruh kesalahan manusia dimaafkan. Apa bentuknya dimaafkan? Diampuni, ya, ditutupi oleh Allah Ta'ala. Mu'afan namanya.
Bahkan ketika orang berbuat kesalahan lalu dia bertaubat kepada Allah, Allah telah hapus kesalahannya dan Allah telah tidak peduli lagi ya dari kesalahan hambanya. Illa kata Nabi, tapi ada yang tidak dimaafkan. Siapa mereka? Al-mujahiruna, orang yang mujahirun. Dari kata jahrun. Jahrun itu arti awalnya sebenarnya orang yang terang-terangan, Pak. Ya. Tapi para sahabat masih belum paham, Pak, apa makna mujahirun. Ya Rasulullah, manil mujahirun? Siapa orang-orang yang disebut dengan mujahirun? Maka beliau menjawab, mujahirun itu siapa? Ada orang yang berbuat kesalahan dosa pada malam hari, tapi besok pagi harinya dia ceritakan kepada orang lain dengan penuh bangga, semalam sudah berbuat dosa. Ya, semalam sudah berbuat dosa, pagi harinya diceritakan kepada teman-temannya, dijadikan kebanggaan. Oh, kalau semalam saya berbuat begini, supaya temannya merasa, oh orang ini hebat berbuat dosa. Kemudian kata Rasul, atau ada hamba berbuat kesalahan di pagi hari, pada pagi hari itu ditutupi aibnya oleh Allah, gak ada yang tahu kesalahannya. Tapi pada malam hari ketemu temannya, temu sahabatnya, lalu dia ceritakan dosa yang dia perbuat di pagi hari dengan penuh rasa bangga untuk menceritakan keburukannya. Ini yang disebut oleh Rasul yang tidak dimaafkan dosanya oleh Allah. Nah, sehingga ini berarti orang itu, Pak, beda. Ada orang yang salah tapi kemudian merasa bersalah. Kalau ini kayaknya nggak ada merasa bersalahnya, Pak. Malah dia merasa Pak, bangga dengan dosa yang jelas-jelas dosa itu membuat aibnya terbuka, Pak. Kan Allah Ta'ala Maha menutupi, Pak. Sama saja tadi itu dengan apa, Pak? Orang yang membuka aibnya sendiri. Coba kalau dia tidak cerita kepada orang lain, ya, maka akan ditutupi sama Allah, ya. Nah, Ustaz, kalau hubungannya dengan orang meminta fatwa gimana? Itu berbeda, Pak. Misalnya mohon maaf, ada orang punya masalah, berbuat dosa, lalu mungkin minta fatwa kepada seorang ulama, kepada seorang ustaz, dicarikan solusi. Itu nggak ada masalah. Itu bukan masuk pada kategori membuka aib. Yang membuka aib dan bangga itu adalah yang kayak tadi, Pak. Pagi hari berbuat dosa, udah ditutupin dosanya oleh Allah aibnya, tapi malam hari menceritakannya dengan penuh bangga, ya. Bahkan dianggap dirinya itu hebat di antara teman-temannya karena udah berbuat dosa itu. Nauzubillah. Nah, ini yang tidak akan dimaafkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Nah, sehingga bukan hanya dosa syirik yang tidak dimaafkan, Pak. Ada juga dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk adalah, yaitu ini adalah orang yang berbuat dosa tapi kemudian bangga dengan dosanya diceritakan kepada orang lain. Nauzubillah. Kan selama ini yang kita anggap dosa yang tidak diampuni cuma apa, Pak? Cuma syirik. Ternyata ada dosa juga yang tidak dimaafkan sama Allah. Di antaranya al-mujahirun ini. Nah, sehingga mohon maaf para jamaah, bila kita berbuat salah, ya kita tutupi. Kalau bisa nggak ada orang yang tahu, Pak. Kita minta ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah Ta'ala, bertaubat, Allah Ta'ala maafkan. Tapi justru ketika kita ceritakan, kita bangga dengan dosa itu, nauzubillah. Nah, mungkin kalau di era modern sekarang, Pak, gimana mujahirun bisa sekarang? Mungkin dia tidak ceritakan, tapi di-upload di YouTube. Dijadikan konsumsi publik, itu masuk dalam kategori mujahirun, Pak. Yang sebenarnya aib itu mungkin hanya dia dan Allah yang tahu, tapi begitu dia di-share di grup WA, udah deh, jadi aibnya terbuka. Dan bahkan terkadang ada orang yang menceritakan aibnya sendiri di depan podcast, Pak. Nauzubillah. Ada nggak, Pak? Ada. Jadi dia di podcast gitu, Pak. Podcast itu dialog, wawancara, tapi menceritakan aib diri sendiri, Pak. Dengan bangganya. Pernah berbuat ini, pernah berbuat itu, enggak. Dan mengajak orang lain supaya berbuat dosa seperti itu, Pak. Itu mujahirun itu, Pak. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda orang itu mau berbuat salah, dia menyadari kesalahannya, menyesali berbuat salah, Allah Ta'ala maafkan. Tapi kalau sudah bangga dengan dosanya, tidak dimaafkan oleh Allah. Karena Allah Ta'ala tadi sifatnya apa? Sitirun, Allah yang menutupi. Kan berarti yang membuka itu siapa? Diri sendiri, bukan Allah. Dia sendiri, Allah Ta'ala tutup pintu aibnya, tapi dia sendiri yang membuka aibnya. Nauzubillah. Ini yang tidak dimaafkan. Hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain silakan.
Silakan. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa barang siapa menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Aib di akhirat itu apa ya, Ustaz? Baik. Nanti pada akhirat itu kan Allah Ta'ala membuka aib-aib kita juga, diperlihatkan keburukan-keburukan kita, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada balasan yang terbaik sebenarnya Pak. Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, Allah Ta'ala juga tutup aibnya di dunia dan aibnya di akhirat. Karena nanti kan perbuatan buruk manusia itu kan yang belum dimaafkan di dunia itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan oleh Allah. Tapi ada orang-orang yang Allah Ta'ala tutupi aibnya. Karena kenapa? Dulu di dunia karena dia tutupi aib saudaranya. Oleh karenanya tadi doa yang diajarkan Rasulullah itu sangat penting Pak. Ada di zikir pagi dan petang. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Nanti akan ditampakkan semua kesalahan manusia, aib manusia Allah Ta'ala yang belum dimaafkan di dunia. Tapi kalau dia di dunia menutupi aib saudaranya, tidak membongkar kesalahan saudaranya, Allah Ta'ala akan nanti tutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Ini salah satu kelebihannya Pak, kalau orang tidak menyebar luaskan aib saudara kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan MC. Cukup. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan jamaah semua sehat, barokah, panjang umur. Mudah-mudahan kita dipertemukan di kesempatan mendatang insyaallah. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.